Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi di pesisir selatan, ciduk 2 tersangka pengedar ganja. Residivis kasus pencurian sepeda motor di Padang diringkus polisi. Mas, pria asal Kabupaten 50 Kota tipu seorang nenek. Sebuah truk bermuatan minyak sawit olahan terbalik di pendakian Bukit Pulai, Kecamatan Batang Kapas, pesisir selatan, Selasa malam. Truk tersebut tidak kuat menanjak di bukit yang cukup tinggi dan berkelok. Akibatnya, truk mundur dan menghantam tebing. Setelah 2 kali terguling, truk akhirnya melintang jalan dengan posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa. Namun sopirnya mengalami luka ringan robek di kepala dan dibawa ke puskesmas terdekat. Truk bermuatan minyak sawit olahan yang akan menuju kota Padang ini tidak kuat menanjak karena kondisinya sudah tua. Akibat kejadian ini, jalan lintas Padang Bengkulu macet sepanjang 3 km. Hingga Rabu siang, truk masih belum dievakuasi dari lokasi kejadian. Mobilnya naik ke atas, pas ditanjakan di atas itu, mobilnya semakin mendadak. Setelah itu, langsung turun ke bawah, mungkin 2 kali balik. Setelah itu, supirnya alhamdulillah selamat lah, luka ringan. Ini di daerah sini ya ada sekitar 6 bulan lah, kalau sering nggak sering juga, cuman ada lah. Untuk mengurangi kemacetan, polisi bersama petugas Dinas Perhubungan dibantu warga sekitar mengatur lalu lintas dengan sistem buka tutup karena hanya 1 jalur yang bisa digunakan. Kejadian seperti ini kerap terjadi di tanjakan Bukit Pulai, salah satu tanjakan terparah di pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Di dalam enggak. Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan menangkap 2 tersangka pengedar narkoba. Keduanya ditangkap di 2 lokasi di Kecamatan Sutera. Polisi pertama kali menangkap Fauzi saat akan bertransaksi di Kampung Air Terjun Nagari Tarata sekitar pukul 9 malam. Kemudian polisi menggeledah rumahnya dan menemukan 10 paket kecil dan 3 paket sedang ganja kering. Paket siap edar tersebut ditemukan di lantai dan di bawah kasur tempat tidurnya. Berdasarkan keterangan Fauzi, polisi kemudian menciduk 1 tersangka lainnya yang bernama Reza. Polisi berpura-pura menghubungi Reza dan menyepakati untuk melakukan transaksi di Kampung Tanjung Alai, Nagari Koto Tarata. Tanpa basa-basi, polisi pun meringkus tersangka kedua ini dan menemukan barang bukti 25 paket kecil ganja kering yang disimpannya di semak-semak. Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan berhasil mengamankan 2 orang tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kejadiannya berawal dari informasi yang diterima oleh tim Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan bahwasanya di Nagari Tarata, Kecamatan Sutera, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kedua tersangka kini masih dalam pemeriksaan polisi untuk dilakukan pengembangan. Polisi masih mengejar bandar besar yang menyuplai barang haram itu kepada kedua tersangka. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Ang kurang membiasa lelo. Iya, Pak. Ha? Iya, Pak. Pangalariang.
Polisi terpaksa membekap Ucok dari belakang dengan kuat. Usai residivis ini ditangkap di dalam sebuah kolam di daerah Ulakarang, pusat kota Padang. Sebelumnya, sang residivis ini berupaya kabur di kegelapan malam saat polisi datang ke rumahnya. Ucok masuk ke kolam di belakang rumahnya dan bersembunyi dengan tenang. Langkah ini dilakukannya karena petugas yang datang tak dilengkapi dengan alat penerangan yang cukup. Namun dugaan Ucok salah besar. Setelah tak berkutik, pria 37 tahun ini dibawa ke Mapolsek Batang Anai untuk pengembangan lebih lanjut. Tersangka ditangkap atas laporan seorang korban pada Maret lalu yang kehilangan sepeda motor di rumahnya, daerah Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mengaku sepeda motor curiannya telah dijual ke Sumatera Utara. Menurut catatan polisi, pelaku juga seorang residivis atas kasus yang sama dan baru keluar dari lembaga pemasyarakatan di Kota Pariaman beberapa bulan yang lalu. Kita langsung ke lokasi hari Rabu pukul 00.30 di Serian Bandung beserta anggota, dan juga kita minta bantu dengan tim Kelewang Polresta Padang untuk menuju TKP mengamankan tersangka. Untuk pengembangan untuk barang bukti sudah dijual ke Sumatera Utara, lokasi Sibolga. Jadi kita langsung mengembangkan untuk pengejaran barang bukti. Kini tersangka masih mendekam di sel tahanan Polsek Batang Anai. Petugas masih mengembangkan kasusnya dan mencari barang bukti hasil kejahatannya. Alfi melaporkan dari Padang. Berbekal bujuk rayu mampu menggandakan emas, seorang pria yang sehari-harinya bertani memperdaya seorang nenek. Dari aksi tipu-tipu tersebut, tersangka mengambil perhiasan korban seharga belasan juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, tersangka yang bernama Mary melakukan ritual di sebuah kamar rumah korban dari Yanis di Jorong Kayu Tanam, Kabupaten 50 Kota. Untuk meyakinkan korban, tersangka membawa kain kafan, kembang, serta emas palsu. Barang-barang itu disebutnya mampu memanggil harta karun. Tersangka meminta perhiasan berupa emas agar ritual penarikan harta karun bisa berjalan dengan lancar. Penipuan terungkap setelah korban menjual emas palsu ke toko perhiasan di Kota Payakumbuh. Pedagang mengatakan emas yang diberikan tersangka pada sang nenek ternyata emas palsu atau imitasi. Kita amankan dalam kasus penipuan dengan modus dengan ritual penarikan barang-barang peninggalan. Jadi korban yang dirugikannya sebanyak uang 17 juta dan korban berumur 64 tahun, seorang perempuan. Jadi emas yang dijanjikan si pelaku itu dibelinya di pasar Payakumbuh berupa emas tasi yang disapu emas. Dengan terungkapnya ini korban baru satu orang dan si tersangka sendiri merupakan residivis yang dengan kasus yang sama. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Payakumbuh. Petugas ingin menggali lebih dalam keterangan pelaku dan kemungkinan adanya korban dan modus penipuan lainnya. Sri Luis melaporkan dari Payakumbuh.